Pernah nggak sih di satu titik kita semua nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya hidup yang baik itu? Ini bukan pertanyaan baru loh. Ini tuh salah satu pencarian paling dasar manusia dari zaman dulu banget. Nah sekarang kita coba deh bedah bareng-bareng. Apa aja sih resep utamanya? Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Apa sih artinya hidup yang baik itu buat kamu? Apakah soal kebahagiaan? Atau mungkin sukses? Kedamaian batin? Pastinya jawabannya super pribadi ya buat tiap orang, dan justru itu yang bikin obrolan kita hari ini jadi seru banget. Nah, uniknya, walaupun perjalanan tiap orang itu beda-beda, ternyata ada loh benang merahnya. Mau itu dari ajaran kebijaksanaan kuno sampai riset paling modern, ternyata prinsip-prinsip intinya tuh nyambung banget, selaras gitu. Biar gampang, kita bakal bedah ini jadi 3 pilar utama. Anggap aja ini roadmap kita ya. Pertama, kita bangun fondasi dari dalam diri. Terus, kita lihat koneksi ke dunia luar. Dan terakhir, kita bahas soal pentingnya latihan seumur hidup. Oke, langsung aja kita mulai dari pilar yang pertama. Kita masuk ke pilar pertama, dan ini yang paling fundamental, fondasi batin. Kenapa? Ya karena sama kayak bangunan, hidup yang kokoh itu nggak bisa berdiri di atas tanah yang goyah kan? Semuanya benar-benar harus dimulai dari dalam. Jadi, apa aja sih bahan bangunannya? Ada 4 nih. Pertama, tahu nilai-nilai inti kamu. Ini kompas hidupmu. Kedua, jaga kesehatan fisik dan mental, harus seimbang. Ketiga, latihan bersyukur dan baik sama diri sendiri. Dan yang paling penting, hidup otentik jadi diri sendiri apa adanya. Ada konsep keren dari Yunani kuno nih, namanya eudaimonia. Ini pas banget buat ngegambarin ide ini. Ini tuh bukan cuma soal merasa senang sesaat, tapi lebih ke bertumbuh sebagai manusia, mengeluarkan potensi terbaik kita, dan hidup sesuai nilai-nilai yang kita pegang. Jadi kebahagiaannya datang dari punya tujuan, bukan cuma dari kesenangan. Ngomongin soal fondasi batin, salah satu yang paling penting itu adalah welas asih ke diri sendiri. Ada kutipan yang kena banget soal ini. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang akan Anda tawarkan kepada seorang teman. Coba deh kita renungin. Kalau kita beneran bisa lakuin ini, hidup kita bakal berubah banget kan? Oke, kalau fondasi di dalam udah mulai kuat, sekarang waktunya kita membangun keluar. Kita masuk ke pilar kedua, koneksi luar. Karena ya pada akhirnya kita ini kan makhluk sosial. Kita nggak hidup sendirian. Kita justru berkembang lewat hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Pilar ini punya 3 elemen kunci. Yang pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah punya hubungan yang bermakna. Lalu, menemukan tujuan hidup dengan cara berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan terakhir, secara aktif melatih kebaikan dan empati setiap hari. Pentingnya hubungan ini, jangan diremehin deh. Ada sebuah studi legendaris dari Harvard yang jalan puluhan tahun. Dan mereka nemuin satu hal yang jelas banget. Faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan jangka panjang itu bukan uang atau popularitas, tapi kualitas hubungan kita sama orang lain. Poin pentingnya di sini adalah tujuan hidup itu seringnya nggak kita temukan dalam pencapaian pribadi, tapi justru pas kita berkontribusi, entah itu buat komunitas, buat sebuah gerakan yang kita percaya, atau sesimpel nolongin orang di sekitar kita. Justru dengan memberi, kita dapat makna yang dalam. Nah, ini membawa kita ke pilar ketiga dan terakhir, praktek seumur hidup. Soalnya, hidup yang baik itu bukan garis finish. Ini adalah sebuah proses, sebuah praktik yang terus-menerus kita asah sepanjang hidup kita. Praktik ini isinya apa aja? Macam-macam. Ada kemauan buat terus belajar dan penasaran, kemampuan buat nyari keseimbangan dalam hidup, kekuatan buat jadi tangguh pas menghadapi tantangan, dan yang terpenting, hidup dengan sengaja, sadar betul gimana kita pakai waktu dan energi kita. Ngomongin keseimbangan, ini bukan soal milih satu dan buang yang lain ya. Ini lebih kayak tarian. Seni menyelaraskan kebutuhan kita yang kadang bertentangan. Kapan harus kejar ambisi, kapan harus merasa cukup, kapan harus kumpul sama teman, dan kapan kita butuh waktu buat sendiri. Ketahanan atau resiliensi, ini adalah skill yang krusial banget. Hidup itu pasti ada jatuh bangunnya. Resiliensi itu kayak seni kintsugi dari Jepang yang nyambungin keramik pecah pakai emas. Tujuannya bukan buat pura-pura nggak pernah retak, tapi justru bikin retakan itu jadi bagian dari keindahan yang bikin kita lebih kuat. Jadi, setelah kita lihat ketiga pilar ini, penting banget buat diingat. Ini bukan formula saklek yang harus diikuti semua orang. Anggap aja ini semacam toolkit, sebuah cetak biru yang bisa kamu pakai buat mulai merancang kehidupan baik versi kamu sendiri. Kalau ada satu hal yang paling penting buat dibawa pulang dari sini, mungkin ini dia. Hidup yang baik itu sebuah proses yang gak ada hentinya, bukan sebuah tujuan akhir yang statis. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan destinasi.
Pada akhirnya, setelah semua teori dan prinsip ini kita bahas, cuma ada satu standar yang benar-benar penting, yaitu standar kamu sendiri. Satu-satunya definisi hidup yang baik yang relevan adalah definisi yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan pertanyaan besar soal sisa hidupmu kok, tapi sesuatu yang kecil dan bisa langsung dilakukan. Berdasarkan obrolan kita barusan, apa sih satu hal kecil yang bakal kamu lakuin hari ini untuk mulai mempraktikkan hidup yang baik?